Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video sebelumnya, Coordinator seri 4, kita telah membuat input data. Nah, teman-teman perhatikan, pada video sebelumnya kita membuat input data menggunakan form yang ada pada bagian konten seperti yang teman-teman lihat pada layar ini. Nah, pada video kali ini kita akan membuat input data menggunakan modal Bootstrap. Sebelum kita memulai codingan kita, silakan teman-teman buka editor, kemudian pilih file. Di sini saya menggunakan Coordinator 3 ya, saya menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi teman-teman silakan buka Visual Studio Code atau editor teman-teman, kemudian buka folder project di exam. Nah, kebetulan ini examnya saya simpan di drive D ya, exam htdoc. Nah, folder project coordinator teman-teman, kemudian buka application, views, template, footer. Nah, jadi modal bootstrapnya itu kita akan simpan di bagian footer. Selanjutnya kita ke Chrome lagi, kita buka tab baru, teman-teman buka Bootstrap 4 ya. Saya pakai Bootstrap 4. Nah, scroll ke bawah, teman-teman pilih yang W3 School, kemudian klik. Nah, di sidebar sebelah kiri teman-teman scroll cari modal yang ini ya teman-teman ya, diklik, kemudian scroll ke bawah. Nah, teman-teman copy yang bagian ini ya, yang bagian di modal ini ya, teman-teman copy semua sampai ke bawah, copy, kemudian buka lagi codingan. Nah, di footer ini teman-teman taruh di paling atas. Nah, di sini teman-teman paste, kemudian save. Selanjutnya, teman-teman buka, silakan teman-teman lihat di aplikasi ya. Nah, ini kan form input data, tapi kita akan tampilkan di modal. Teman-teman buka, nah, buka aplikasi. Ini kan kalau teman-teman lihat controller mahasiswa, berarti di controller mahasiswa itu teman-teman perhatikan cara bukanya. Buka controller mahasiswa, kemudian lihat indeksnya. Nah, indeksnya itu kan form input, jadi berarti di folder view, folder mahasiswa, form input. Nah, silakan teman-teman buka folder view, folder mahasiswa, form input, kemudian balik ke aplikasi. Jadi nanti saat kita klik tombol ini akan langsung membuka modal Bootstrap. Nah, sekarang kita ke Bootstrap, kita copy yang bagian ini teman-teman, copy data toggle dan data target ya. Nah, ini teman-teman copy, kemudian buka lagi codingan. Nah, ini kan tadi bukan form input ya, tapi indeks, di indeks. Nah, tadi kan tombolnya yang ini ya teman-teman ya, tombol tambah data. Nah, yang tadi baru di copy, pastikan di sini. Kemudian yang di dalam href ini, atau gini teman-teman, ini silahkan teman-teman copy aja dulu yang satu baris ini. Jadi nanti kan buat arsip teman-teman bisa ganti-ganti ya. Nah, kemudian yang bagian pertama itu di komen aja. Kemudian kembali lagi ke coding, ke Bootstrap.
yang ini di copy, kemudian paste lagi di sini. Jadi yang di komen itu buat arsip. Kalau misal teman-teman mau pakai modal bootstrap, nah bagian yang di line 10 ini teman-teman uncomment, kemudian sebaliknya uncomment yang di atas, yang di line 9, comment di line 10. Setelah itu save. Oh iya, jangan lupa yang di dalam href ini dihapus, kemudian diganti dengan pagar ya. Kemudian save. Selanjutnya kita ke aplikasi, refresh, kita coba klik tombol tambah data. Nah, sekarang modal sudah aktif. Oke, kita kembali ke codingan. Jadi teman-teman perhatikan ya, di footer ini, modal ini kita tidak akan rubah apa-apa. Nanti kita akan manipulasi menggunakan Ajax. Jadi nanti ke depannya hanya dengan satu modal ini kita bisa gunakan untuk tambah data, ubah data, bahkan mungkin notifikasi untuk hapus data. Jadi menggunakan satu modal ini. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi nanti kita akan merubah modal heading dan modal body ini tanpa merubah yang ada di dalam modal yang ada di footer tadi. Tapi kita akan memanipulasi menggunakan jQuery. Kemudian nanti tombol ini kita komen aja karena kita nggak akan gunakan tombol ini ya. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Modal heading ini dan modal body ini tidak akan kita apa-apakan, akan tetap seperti ini. Kita akan manipulasi menggunakan jQuery. Kemudian tombol close ini kita komen aja karena kita nggak gunakan. Jadi nanti seperti yang tadi saya katakan, ke depannya itu satu modal ini kita akan gunakan untuk apa saja yang kita menggunakan membutuhkan modal. Misalkan tambah data, ubah data, hapus data. Hapus data itu mungkin nanti untuk ini ya, modal ini digunakan untuk notifikasi ya, apakah Anda ingin menghapus data. Nah, semua itu akan menggunakan satu modal ini. Yang footer ini jangan lupa di save, kemudian kita akan buatkan Ajax-nya. Sekarang kita ke index. Sidebarnya saya close, kemudian di tombol yang ini, tombol tambah data ini, kita bikin dulu ID. Kita namakan aja input data ya. Nah, ini kita copy aja nih input data biar nanti nggak salah pengetikan ya. Kemudian kita ke paling bawah, kita buatkan Ajax-nya. Nah, Ajax itu kan JavaScript ya, jadi kita menggunakan tag script. Kemudian dolar buka kurung petik 1 karena tadi di atas menggunakan ID. Nah, jadi di sini kita harus pakai pagar ya. Jadi pagar ini adalah ID. Kemudian kita pastikan yang tadi input data. Selanjutnya titik on buka kurung petik 1 klik. Setelah petiknya koma function buka kurung. Nah, setelah tutup kurungnya buka kurawal enter. Nah, diakhiri titik koma. Sekarang kita akan coba jalan atau tidak script ini. Di sini teman-teman ketik alert buka kurung coba pakai petik ya. Jadi coba ada di dalam petik, kemudian diakhiri dengan titik koma. Save. Kemudian kita ke aplikasi, kita refresh. Kita coba apakah script tadi jalan atau tidak. Nah, ternyata tidak jalan ya, karena alert coba tadi tidak muncul ya. Kenapa? Jadi teman-teman perhatikan, setiap kita menggunakan jQuery itu harus kita punya library jQuery-nya atau library JavaScript-nya. Nah, gimana cara kita dapatkan library JavaScript-nya? Silakan teman-teman buka lagi Chrome, buka tab baru, teman-teman ketik CDN jQuery. Nah, kemudian yang jQuery CDN ini teman-teman klik. Nah, ini ada beberapa library ya. Jadi teman-teman ambil yang minified aja nih, yang 3.x, kemudian minified-nya. Ini teman-teman klik. Nah, selanjutnya klik tombol copy. Jadi sekarang kita udah copy library-nya.
kemudian kembali ke codingan, teman-teman buka di dalam folder view, folder template, header.php. Nah, kita taruh di header.php. Jadi di sini kita taruh di sini. Di sini kita namakan dulu ya, jQuery CDN. Kemudian kita komen, baru di bawahnya kita paste, save. Nah, setelah ini kita balik lagi ke aplikasi. Ini kita close aja ya, yang headernya kita close. Kita balik lagi ke aplikasi, kemudian refresh. Kita coba klik tombol tambah data. Nah, sekarang yang tadi alert coba sudah muncul ya. Artinya script yang kita buat tadi sudah jalan. Jadi teman-teman harus ingat, setiap kita menggunakan jQuery, menggunakan Ajax, itu harus kita ambil dulu library jQuery-nya ya, jQuery CDN seperti yang tadi, kemudian simpan di header. Kalau tanpa itu maka Ajax atau jQuery nggak akan jalan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan. Kita akan ganti yang ini ya, yang di footer ini. Nah, yang modal heading ini kita akan manipulasi menggunakan Ajax tadi. Nah, di sini kita buatkan, ini yang alert kita hapus, kita buatkan $ buka kurung. Nah, teman-teman perhatikan yang di sini, di footer. Ini kelasnya kan modal title ya, yang ini kelasnya modal title. Jadi kita akan gunakan itu. Buka kurung petik 1, karena tadi kelas maka kita gunakan titik. Kalau yang di sini kan tadi di atas ID ya, jadi kita menggunakan pagar. Nah, yang di modal tadi kelas kita gunakan titik karena kelas itu titik ya. Modal title pakai tanda min ya. Coba kita lihat lagi ya. Jadi penulisannya harus sama ya, modal title pakai tanda min. Modal title titik HTML buka kurung. Nah, apa yang kita mau ganti? Kita gantikan dengan input data, kemudian diakhiri dengan titik koma. Sekarang kita save, kita coba lihat hasilnya. Kita kembali ke aplikasi, refresh, kemudian kita klik tambah data. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya, yang tadi modal heading sudah berubah menjadi input data. Tinggal kita akan merubah yang di modal body. Kembali lagi ke codingan. Nah, jadi sebenarnya modal body itu kita bisa bikin sama seperti ini ya. Jadi di sini tinggal kita ganti modal body. Cuman karena nanti kan yang di body itu kan yang akan kita tampilkan form. Bisa aja kita langsung ketik form di dalam ini, tapi kan panjang sekali ya kalau kita ketik form input yang seperti ini ya, form input itu nah seperti ini ya. Nah, ini semua ini bisa aja kita ketik di dalam sini. Tapi panjang sekali. Maka kita akan menggunakan Ajax. Jadi di sini yang pertama teman-teman ketik let spasi sama dengan let spasi URL spasi sama dengan. Nah, di sini akan kita buatkan URL di mana form itu kita simpan. Tapi karena kita belum bikin, ini kita titik koma dulu, kemudian kita bikin Ajax-nya dulu ya. $post titik post buka kurung URL. Nah, URL ini URL yang di atas ya. Koma buka kurawal, enter. Kemudian setelah yang tutup kurawal ini, koma, enter, function, buka kurung. Nah, setelah tutup kurung function, buka kurawal lagi, enter, diakhiri titik koma. Kemudian save. Oh iya, di dalam function ini kita buatkan variabel data. Jadi nanti di dalam variabel ini dia akan menampung form input yang kita ambil dari URL ini. Nah, sekarang kita buatkan form inputnya aja. Sebenarnya form input ini bisa kita gunakan ya, tapi kita buat contoh baru lagi. Ini teman-teman klik kemudian copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian
namanya diganti menjadi form input modal ya. Form input modal. Nah, sekarang sudah ada ya. Kemudian yang form inputnya ini kita close. Selanjutnya kita bikin URL-nya. Kita buka controller mahasiswa. Nah, di controller mahasiswa ini kita copy aja nih yang yang metode tambah. Kita copy aja. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Nah, nama metodenya kita ganti dengan kita namakan aja tambah modal ya. Tambah modal. Kemudian yang $data, kemudian header, navbar ini kita hapus. Nah, yang footer ini juga kita hapus. $data ini juga kita hapus. Nah, yang form input ini kita samakan dengan yang form input yang tadi ya. Jadi form input modal, kemudian save. Jadi nanti URL-nya itu mahasiswa slash, jadi URL itu kan nama controller ya, controller mahasiswa slash tambah modal. Oke, sekarang kita kembali lagi ke indeks, kita bikin URL-nya. Nah, setiap URL itu kita awali dengan base URL ya. Jadi buka PHP sama dengan base URL, kemudian setelah tutup PHP slash nama controllernya mahasiswa slash nama metodenya yang tadi ya, nama metodenya tambah modal. Ini kita ini kita copy aja. Kemudian kita pastekan di sini save. Nah, sekarang jadi yang form input modal ini kita panggil melalui URL ini. Kemudian URL ini kita tampung ke dalam form modal tadi kita ketampung ke dalam variabel data. Nah, selanjutnya kita akan kirim ke modal bootstrap. Jadi sebenarnya ini kita copy aja. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Pastekan. Nah, modal title ini kita ganti dengan modal body. Teman-teman perhatikan yang di modal ya. Jadi ini kelasnya modal body kan. Nah, tinggal kita rubah modal body. Modal body, kemudian isi HTML ini kita ganti dengan variabel data. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bahasanya gini teman-teman, dolar ini kan jQuery ya. jQuery tolong carikan kelas, nah titik ini kan kelas ya. Jadi jQuery tolong carikan kelas yang namanya modal body, apapun ada di dalamnya diganti dengan yang ada di dalam variabel data. Nah, di dalam variabel data ini kan form input tadi ya. Oke, sekarang kita save. Kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Kita coba klik tombol tambah data. Nah, sudah ada ya teman-teman ya. Ada nama, name, jurusan, tapi dia tidak full ke kanan. Kenapa? Kita kembali ke codingan. Kita buka form input modal. Nah, teman-teman perhatikan di sini gridnya tuh cuma 6. Kalau gridnya 6, kan total grid itu kan ada 12 ya. Jadi kalau 6 itu berarti separuhnya. Nah, ini kita ganti dengan 12. Kemudian save. Kita kembali lagi ke aplikasi, refresh. Klik tambah data. Nah, dia sudah full ya. Jadi itu cara kita bikin form input pada modal bootstrap. Nah, sekarang coba kita input data. Misalkan namanya Zidan, kemudian NIM-nya 3333, jurusannya informatika, kemudian input. Nah, ini udah berhasil, tapi di tampil data ini kan kita masih tampil data manual ya. Sekarang kita coba di database. Kita coba browse. Nah, sudah masuk ya teman-teman ya. Zidan, NIM 333, jurusannya informatika. Jadi seperti itu kita membuat input data menggunakan modal bootstrap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Koordinator 3 seri 4 tentang input data menggunakan modal bootstrap. Nah, pada video seri berikutnya, koordinator 3 seri 5, kita akan membuat tampil data. Jadi yang tadi data yang sudah masuk di database akan ditampilkan di
tabel data mahasiswa ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.